Selamat siang kepada Bapak dosen dan selamat siang juga kepada teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Angelina Andriani dengan NIM 0058. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalani oleh seseorang dalam masa kerjanya. Manajemen karir adalah proses pengelolaan berupa perencanaan karir dan pengembangan karir yang melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan karir atau organisasi. Perencanaan organisasi mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang atau jalur karir. Meskipun tanggung jawab utama untuk perencanaan karir terletak pada individu, perencanaan karir organisasional harus benar-benar sejalan dengan perencanaan karir individual jika perusahaan ingin mempertahankan para karyawannya yang terbiasa dan terpandai. Adapun tahapan perencanaan karir organisasional, yang pertama itu diawali dengan penempatan kerja dan orientasi awal karyawan. Yang kedua, selanjutnya dilakukan pengamatan atas kinerja karyawan dalam suatu jabatan dan membandingkannya dengan standar-standar jabatan. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan kinerja tersebut, bisa didefinisikan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, berdasarkan identifikasi tersebut, manajemen membantu karyawan yang bersangkutan menetapkan keputusan karir tentatif yang memungkinkan untuk diubah seiring berlangsungnya proses. Keputusan karir relatif tersebut didasarkan pada jumlah faktor yang meliputi keputusan pribadi, kemampuan, aspirasi, dan kebutuhan organisasi. Yang kelima, manajemen kemudian bisa menjadwalkan program-program yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khusus karyawan. Poin berikutnya, perencanaan karir individual pegawai. Pada dasarnya, tujuan perencanaan karir untuk seorang pegawai adalah mengetahui sendiri mungkin prospek karir pegawai tersebut di masa depan, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil agar tujuan karir tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam perencanaan karir individual. Yang pertama itu, penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan ataupun jangka karirnya. Yang kedua itu, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ke-C, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang ke-D, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Yang ke-E, perencanaan transisi karir. Ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan dalam proses perencanaan karir pegawai. Yang pertama itu menentukan analisis kebutuhan karir individu. Yang kedua itu pemetaan karir individu. Yang ketiga, penilaian kinerja individu. Yang keempat, identifikasi usaha untuk mencapai tujuan karir. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu dialog, yang kedua bimbingan, yang ketiga keterlibatan individual, yang keempat umpan balik, dan yang kelima itu mekanisme perencanaan karir.
Ada 6 orientasi pribadi yang menentukan pilihan karirnya. Yang pertama, orientasi realistik. Yang kedua, orientasi investigatif. Yang ketiga itu orientasi sosial. Yang keempat, orientasi konvensional. Yang kelima, orientasi perusahaan. Dan yang keenam, orientasi arsitek. Adapun contoh-contoh pengembangan karir melalui cara diklat. Yang pertama itu menyekolahkan pegawai di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, memberikan pelatihan di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Yang ketiga, memberikan pelatihan sambal kerja atau on the job training. Adapun contoh-contoh pengembangan karir melalui cara non-diklat. Yang pertama itu memberi penghargaan kepada pegawai. Yang kedua, mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, merotasi pegawai ke jabatan lain. Adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama itu hubungan pegawai dan organisasi. Yang kedua, personalitas pegawai. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal. Yang keempat, sistem penghargaan. Yang kelima, jumlah pegawai. Yang keenam, ukuran organisasi. Yang ketujuh, kultur organisasi. Dan yang ke-8 itu tipe manajemen. Poin berikut itu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Pengembangan karir pegawai dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu cara diklat dan cara non-diklat. Baik, itu saja pemaparan materi saya pada siang hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.